Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Rahayu, mahasiswa semester 1, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas E dengan nomor NIM 2032101155, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Baik, di sini saya akan melaksanakan ujian akhir semester atau UAS dengan mata kuliah studi hadis, dosen pengampu Bapak Alfian Dani. Oke, di sini saya akan membacakan salah satu hadis serta artinya, di mana ini adalah soal nomor 1. Yang hadis ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidha ala amini arba'aini hadisa min amaradainaha ba'asallahi yawmal qiyamah fi zamaratil fuqaha'i wal ulama'i. Artinya, barang siapa yang hafal dengan hafalanku 40 hadis di antara keduanya, maka Allah akan membangkitkan pada hari kiamat di antara kelompok ahli hukum dan ulama. Sekian video nomor 1, bisa kita lanjut pada video materi atau presentasi pembelajaran tentang ulumul hadis materi pertama. Nah, ulumul hadis itu berasal dari dua kata, ulumul dan al-hadis. Nah, ulumul bentuk jamak dari kata ilmu, dan al-hadis merupakan segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu perkataan, perbuatan, perilaku, sikap, ucapan, dan lain sebagainya. Pokoknya yang sumbernya dari Nabi. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya hadis ini tidak lain dan tidak bukan sumbernya adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selain itu ada juga sejarah perkembangan ulumul hadis. Nah, dalam periwayatan Islam ada dua, yang pertama dalam periwayatan Islam dan yang kedua dengan cara Nabi menyampaikannya. Yang dalam periwayatan Islam itu lebih nampak setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti juga penerimaan hadis pada masa Nabi dilakukan oleh para sahabat atau pengumpulan dan lain sebagainya. Itu pokoknya yang lebih nampaknya ini setelah wafatnya Nabi gitu. Nah, untuk selanjutnya atau yang kedua itu adalah cara Nabi dalam menyampaikan hadis. Jadi ini masih zamannya Nabi ya teman-teman, bukan setelahnya. Masih pada zaman Nabi. Nah, caranya Nabi dalam menyampaikan hadis ini banyak, satu atau dua cara, tapi banyak sekali caranya. Yang pertama yaitu baik secara lisan, secara Nabi dalam berdakwah ataupun menyampaikan segala sesuatu. Jadi Nabi menyelipkan atau memberikan juga hadis-hadis gitu. Nah, yang kedua dalam perbuatan. Jadi Nabi itu dalam kesehariannya misalkan melakukan sholat sunnah, melakukan sholat ataupun apa itu, pokoknya ada sumbernya, dan ini apapun yang beliau lakukan, beliau Nabi ya di sini, itu yang dinamakan sebagai hadis. Nah, selain itu ada juga dalam dakwah. Nah, Nabi itu kan dakwahnya dalam masanya itu 2 kali ya. Maksudnya 2 kali itu adalah dakwah secara terang-terangan dan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada saat dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi juga tak luput menyampaikan adanya hadis ini. Dan apalagi sudah berdakwah secara terang-terangan, Nabi memberikan hadis ini lebih leluasa gitu. Nah, periode penyampaian dari hadis ataupun ulumul hadis ini adalah dua. Yang pertama pada abad ke-14, pada abad ke-7 atau tahun ke-14 Hijriah. Nah, selanjutnya ada juga pada seleksi yang dilakukan dengan masa pengembangan dan penyempurnaan sistem di masa ini. Jadi pada masa itu dilakukan penyempurnaan dalam suatu hadis. Jadi diseleksi, setelah itu disempurnakan gitu teman-teman. Nah, mungkin itu pemaparan sedikit materi dari materi yang pertama, yaitu ulumul hadis.
Nanti kita bisa lanjutkan pada materi yang kedua, yaitu berkaitan tentang definisi sunnah, khobar, dan atsar atau bentuk-bentuk hadis. Oke, materi yang kedua adalah bentuk-bentuk hadis. Jadi hadis itu tadi kan udah dijelaskan bahwasanya hadis itu sumbernya tidak lain dan tidak bukan adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hadis itu tidak hanya sekedar ada hadis, tapi ada juga struktur-strukturnya. Nah, hadis selain itu ada juga sunnah, khobar, atsor, dan lain sebagainya. Pertama dulu adalah sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah adalah segala sesuatu yang datangnya langsung dari Allah SWT. Jadi apapun itu bentuknya, pokoknya yang langsung datangnya dari Allah, dan itu baik sebelum maupun sesudah masa Nabi. Nah, contohnya dari sunnah ini apa? Nah, contoh dari sunnah ini, kan sunnah itu sudah tidak asing ya dalam telinga kita. Itu sejak kita kecil kita sudah mengenal sunnah. Sunnah itu apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Gitu. Contohnya dalam kalau keseharian, kalau sunnah itu seperti sholat tahajud, sholat duha, itu termasuk contoh sunnah, bukan wajib. Kalau wajib itu kan kayak subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu kan wajib. Kalau sunnah itu tadi, nah apabila kita kerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila kita tinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Nah, untuk yang kedua itu adalah khobar. Khobar ini kalau secara bahasanya ya, atau istilah saya itu adalah kabar atau berita. Kalau zaman sekarang itu lebih lebih bahasanya kepada informasi gitu. Jadi khobar itu dalam definisi lain itu merupakan segala sesuatu yang disandarkan dari Nabi maupun para sahabat. Jadi sumbernya itu bisa juga dari Nabi, bisa juga dari sahabat. Nah, contohnya itu seperti perbuatan yang tidak ada dari hukumnya atau tidak ada perintahnya gitu. Jadi kalau perbuatannya tidak ada perintahnya itu tidak akan atau tidak bisa diterima oleh Allah SWT. Nah, selanjutnya itu adalah atsor. Atsor itu merupakan segala sesuatu yang disandarkan entah itu kepada sahabat maupun kepada para tabi'in. Nah, contohnya ini dalam sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu kan pasti ada khutbah ya. Nah, di saat imam itu pada hari raya Idul Adha maupun Idul Fitri itu ketika duduk di atas mimbar sebelum berkhutbah atau sebelum menyampaikan khutbah itu takbir sebanyak 9 kali. Jadi itu yang dinamakan sebagai atsor. Untuk selanjutnya ada juga struktur dari hadis. Nah, struktur dari hadis itu ada apa saja? Yang ada 4 ya teman-teman struktur hadis itu. Struktur hadis itu ada 4. Yang pertama adalah sanad. Yang kedua adalah matan. Yang ketiga adalah rawi. Dan yang keempat adalah. Nah, yang pertama dulu, ini adalah sanad. Sanad itu apa? Sanad adalah orang yang menyampaikan hadis. Jadi misalkan kayak itu kan ada ya hadis itu yang qala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi itu kan artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, itu namanya sanad atau orang yang meriwayatkan atau orang yang menyampaikan hadis. Misalkan yang menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang sebelum kata qala, pokoknya yang awal sendiri itu namanya sanad. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah matan. Matan itu adalah isi dari hadis. Misalkan hadis tentang menuntut ilmu yang
berbunyi tolabul ilmi faridatul ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi itu yang namanya matan, atau kalau kita sebut itu isi dari hadis itu. Nah, selanjutnya adalah rawi. Yang ketiga ini rawi. Rawi itu apa? Rawi adalah orang yang menyampaikan, orang yang meriwayatkan hadis. Jangan sampai kebalik ya sama sanad. Kalau sanad itu adalah orang yang orang yang menyampaikan. Kalau sanad itu orang yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau matan itu isi. Nah, sedangkan kalau rawi itu adalah orang yang meriwayatkan. Misalkan kalau dalam hadis itu kan yang belakang contohnya ada HR Abu Dawud, HR Muslim, HR At-Tirmizi gitu. Itu kan hadis riwayat siapa? Riwayat Abu Dawud, riwayat Muslim, riwayat Tirmizi, riwayat Ibnu Majah gitu. Itu kan namanya rawi atau orang yang meriwayatkan gitu. Siapa yang meriwayatkan? Abu Dawud, Imam Muslim gitu. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir apa? Mukharij. Mukharij ini adalah orang yang membukukan hadis. Jadi hadis itu kan merupakan sumber hukum kedua umat Islam setelah Al-Quran. Jadi sumber pertama itu kan Al-Quran. Nah, kalau yang kedua itu kan Al-Hadis. Jadi al-hadis ini termasuk sumber. Jadi jangan main-main sama hadis. Dikira hadis itu bukan cuma hal biasa, tapi hadis ini sebenarnya bukan hal biasa, tapi luar biasa setelah Al-Quran gitu. Sebagai sumber hukum, sumber pedoman hidup umat manusia, khususnya umat Islam ya. Jadi kalau mukharij itu adalah orang yang membukukan. Jadi hadis itu supaya tidak berceceran sana juga dibukukan, supaya benar-benar terpercaya dan sumbernya itu sumbernya itu jelas gitu ya teman-teman. Nah, mungkin itu pemaparan materi dari yang kedua. Lanjut bisa kita sampaikan pemaparan materi yang ketiga, yaitu tentang sejarah dan perkembangan hadis. Jadi hadis itu tidak mula-mula langsung datang langsung, tidak ada sejarahnya ataupun tidak ada masa perkembangan, itu tidak ya teman-teman. Jadi hadis itu juga sama seperti Al-Quran, maksudnya berangsur-angsur, ada masa-masanya gitu. Nah, sejarah perkembangan hadis itu ada 3 masa ya teman-teman. Yang pertama ada masa Rasulullah, yang kedua pada masa Khulafaur Rasyidin, dan yang ketiga adalah pada masa tabi'in. Nah, kalau di masa Rasulullah itu hadis ini dikenal dengan asar al-wahyi wa al-ta'win. Jadi pada hadis pada masa Nabi ini sumbernya langsung gitu mas. Iya, memang kalau hadis itu kan sumbernya dari Nabi, jadinya diutarakan langsung secara Nabi, dari Nabi gitu maksudnya. Ini kan dari Nabi. Nah, kalau yang kedua pada masa khalifah itu adalah sahabat Nabi. Ada juga yang pertama ada Abu Bakar, yang kedua ada Umar, yang ketiga ada Utsman, dan yang terakhir ada Ali, sahabat Ali. Kalau di masa Abu Bakar kan adalah khalifah ataupun pemimpin pengganti setelah wafatnya Rasulullah. Bukan Nabi ya, cuma sahabat Nabi gitu. Sahabat Nabi yang namanya Abu Bakar itu juga ada masa perkembangan atau sejarah hadisnya gitu. Nah, ini pada tahun berapa? Pada tahun 11 sampai 13 Hijriah. Nah, setelah itu ada masa Umar bin Khattab. Nah, Umar ini merupakan sahabat Nabi yang terkenal tegas, yang sampai-sampai dijuluki sebagai singa padang pasir, saking ganasnya ya kalau bahasa saya itu. Itu pada tahun berapa?
itu pada tahun ke-13. Ini kan melanjutkan dari Abu Bakar. Jadi dari tahun 13 sampai pada tahun ke-23 Hijriah. Jadi Umar ini lama ya termasuknya, karena sampai 10 tahun. 10 tahun dalam masa pemerintahan, dan di sini beliau juga terfokuskan dalam sejarah hadis ini. Nah, selanjutnya adalah sahabat Utsman. Sahabat Utsman ini adalah sahabat penerus ataupun pengganti dari Umar. Jadi setelah Abu, Umar, lalu Utsman. Nah, ini dari tahun berapa? Dari tahun 13 sampai ke 35 Hijriah. Nah, termasuk ini juga lama si Utsman ini daripada Abu Bakar gitu. Nah, selanjutnya itu adalah khalifah yang terakhir atau sahabat termuda adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini memerintah dan terfokuskan juga pada tahun 35 sampai ke 40 Hijriah. Jadi ini cuma 5 tahun ya, kalau si Ali ini masa pemerintahannya cuma 5 tahun. Jadi kalau yang paling singkat sendiri adalah Abu Bakar, karena beliau kan cuma 3 tahun. Cuma 2 tahun, maksudnya cuma 2 tahun. Terus kalau Umar itu 10 tahun. Kalau Utsman ini sampai 35 sampai ke 13 ya kalau nggak salah ya. Terus selanjutnya ada Ali ini cuma 5 tahun gitu. Nah, yang terakhir itu pada masa tabi'in. Kalau pada masa, kasihkan di bawah sini ya teman-teman. Kalau masa tabi'in itu menurut sebagian pendapat ulama atau pendapat tabi'in itu merupakan orang yang bertemu sahabat Nabi. Jadi tabi'in ini adalah orang yang pada masanya ketemu khalifah atau ketemu sahabat Nabi, ada ketemu Abu, ketemu Umar, ketemu Utsman, ketemu Ali. Jadi tabi'in ini adalah orang yang ketemu ketemu para sahabat maksudnya. Nah, jadi pada masa itu juga muncul hadis palsu seperti siapa tadi kemarin tuh ya, lupa saya. Itu munculnya hadis palsu. Jadi rawan banget pada masa tabi'in ini karena apa? Karena munculnya hadis palsu tersebut, teman-teman. Nah, jadi dalam masa tabi'in ini juga terfokuskan dalam melakukan koreksi atau pengkoreksian ataupun menyeleksi hadis. Apakah hadis ini benar-benar dari Nabi ataupun hadis ini termasuk dalam golongan hadis palsu gitu. Nah, selanjutnya hanya menerima riwayat hadis dari periwayat sihah saja. Jadi yang benar-benar terpercaya gitu ya teman-teman. Selain itu, para tabi'in pada masa ini juga melakukan oleh periwayat lain. Jadi sebelum hadis itu ibaratnya disebarluaskan, disaring terlebih dahulu apakah hadis tersebut benar-benar atau tidak gitu. Nah, mungkin ini ya teman-teman sedikit pemaparan materi dari materi ketiga, yaitu sejarah perkembangan hadis. Oke, kita lanjut pada materi yang keempat, yaitu tentang kehujahan hadis. Nah, kehujahan hadis itu, hujah sendiri kan artinya merupakan ketenangan, bukti, tanda maupun dalil. Jadi seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat 9. Jadi yang berkaitan tentang kehujahan gitu. Nah, kehujahan hadis ini merupakan suatu keadaan ataupun hadis yang wajib dijadikan sebagai dasar hukum. Karena kan tadi seperti yang di depan sudah saya sampaikan bahwasanya hadis itu merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Jadi kita sebagai umat Islam khususnya
bersumber dasar hukum kita atau dasar sumber kita itu ada dua. Yang pertama tadi adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah Al-Hadis gitu. Nah, hujah sendiri itu dibedakan menjadi dua ya teman-teman. Hujah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah hujah nakhiliyah atau ajaran dokumentikal. Nah, selanjutnya ada juga hujah akhiliyah. Nah, selanjutnya ada eksistensi hadis sebagai sumber hukum ajaran Islam. Jadi, hadis itu sebagai sumber ajaran Islam ada beberapa. Yang pertama itu hadis sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi, setelah Al-Quran, umat Islam itu mempunyai sumber lain yaitu Al-Hadis. Nah, yang kedua, hadis itu hidup atau pengarahan hidup. Jadi hadis itu sebagai pegangan dan pengarahan hidup manusia yang nantinya supaya bisa selamat dalam kehidupan dunia maupun keadaan di dalam akhirat nanti. Nah, selanjutnya, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam dapat dilihat melalui dalil, baik itu dalil naqli maupun dalil akli. Nah, seperti halnya dalam Al-Quran, Quran surat Al-Imran ayat 179 itu kan sudah dijelaskan. Nah, yang kedua itu dalil Al-Hadis yang pegangan hidup setelah Al-Quran. Jadi ya tadi seperti yang sudah disampaikan di depan. Nah, yang selanjutnya itu kesepakatan para ijma atau ulama. Nah, selanjutnya sesuai petunjuk Allah atau ijtihad atau sebagai petunjuk Allah gitu. Nah, selanjutnya fungsi Al-Hadis terhadap Al-Quran. Apa toh fungsi Al-Hadis itu dalam Al-Quran? Karena Al-Hadis itu merupakan sumber kedua setelah Al-Quran, jadi Al-Hadis itu memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Yang pertama ada apa? Yang pertama itu adalah bayan at-ta'rir. Bayan at-ta'rir itu merupakan sebagai memperkuat hukum yang ada dalam Al-Quran. Jadi suatu hukum yang udah ada dalam Al-Quran itu diperkuat dalam hadis, yaitu yang dinamakan bayan at-ta'rir. Nah, untuk yang kedua itu adalah bayan at-tafsir. Nah, bayan at-tafsir ini merupakan suatu hadis yang memerlukan perincian lebih dalam. Jadi yang ditafsirkan itu tidak hanya Al-Quran saja, melainkan Al-Hadis pun juga bisa ditafsirkan. Jadi apabila kita memerlukan perincian yang lebih dalam, yang lebih detail, itu bisa kita lakukan bayan at-tafsir ini. Nah, selanjutnya adalah bayan at-tasyri'. Nah, kalau tadi kan bayan at-tafsir. Nah, kalau sekarang bayan, jangan sampai salah penyebutan dan pengertian ya antara bayan at-tafsir sama bayan at-tasyri' itu. Nah, kalau bayan at-tasyri' itu merupakan suatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Jadi hukumnya itu tidak tertera dalam Al-Quran. Misalkan kayak apa? Kayak hukum seorang yang memakan daging babi dan sebagainya kan dalam Al-Quran itu nggak dijelaskan gitu ya. Tapi kan kalau dalam penelitian dalam Al-Hadis itu kan dilarangnya karena apa? Yang pertama karena selain tidak ada dasarnya haram, tapi karena tidak baik untuk kesehatan gitu. Dan seperti juga pengkonsumsian khamr dalam Al-Quran kan tidak dijelaskan bahwasanya mengkonsumsi khamr itu haram, kan nggak ada. Namun dalam Al-Hadis ini dijelaskan karena kalau kita minum khamr itu dapat memabukkan, dapat menghilangkan darah dan lain sebagainya, dan dapat merusak organ tubuh dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut sebagai bayan tasyri' ya. Nah, selanjutnya
ada juga bayan Anas. Yang terakhir ini bayan Anas. Bayan Anas itu merupakan ketentuan lama karena adanya ketentuan yang baru. Jadi ketentuan yang lama itu ditentukan karena ada yang baru gitu. Karena ada sumber hukumnya itu yang baru lagi gitu, teman-teman. Nah, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan mengenai materi keempat tentang kehujahan hadis. Kita lanjut pada materi yang kelima, yaitu masa kodifikasi hadis. Nah, secara garis besar, kodifikasi hadis merupakan suatu cara untuk menghimpun atau mencatat hadis Nabi dalam mushaf. Jadi, kodifikasi itu adalah menghimpun hadis-hadis Nabi gitu. Nah, latar belakang dari adanya kodifikasi hadis ini menurut Umar bin Abdul Aziz itu ada beberapa yang melatar belakangi adanya kodifikasi hadis ini. Di antaranya yaitu yang pertama adalah khawatir bahwasannya ilmu hadis tersebut akan hilang atau akan punah gitu. Nah, jadi karena kekhawatiran itu para sahabat bahwasannya kalau setelah wafatnya Nabi itu si hadis ini bakal hilang gitu, maka dilakukannya kodifikasi hadis gitu. Untuk yang kedua itu adalah kemauan untuk menyaring hadis palsu atau maudhu yang banyak beredar. Jadi kan tadi pada masa tabi'in itu kan banyak beredar hadis palsu. Jadi agar hadis palsu tersebut tidak sampai kepada kita ataupun para generasi selanjutnya, itu maka dilakukannya penyaringan atau penyeleksian bahwasannya hadis tersebut benar-benar hadis ataupun hadis palsu gitu. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu Al-Quran sudah dibukukan dengan mushaf sehingga tidak ada lagi kekhawatiran tercampurkan dengan hadis. Jadi karena hadis itu kan juga sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Nah, Al-Quran tadi kan sudah dikodifikasi, maksudnya sudah dibukukan. Jadi tidak akan tercampur hadis tersebut dengan Al-Quran gitu. Walaupun sama-sama bacaannya Arab, tapi isinya kan berbeda. Dan dulu kan ditakutkan bahwasannya apabila tidak ada kodifikasi maka akan tercampur dengan Al-Quran gitu takutnya. Nah, untuk yang selanjutnya yang keempat itu adalah peperangan dalam penaklukan negeri Islam yang belum hadis dan peperangan antara sesama kaum muslim yang banyak terjadi. Jadi pada masa itu banyak terjadi peperangan antara kaum Islam dengan non-Islam maupun Islam dengan Islam gitu. Untuk selanjutnya itu adalah walaupun tidak dipungkiri dari sekian banyak ulama, ada saja yang tidak melakukan rihlah. Jadi banyak ulama juga yang tidak melakukan rihlah. Nah, apa toh rihlah itu? Rihlah itu berasal dari kata rahala yahulu rahlan yang artinya berangkat atau pindah tempat. Jadi rahlah itu artinya keberangkatan. Nah, menurut Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam menghimpun hadis itu itu selain itu juga mengimplementasikan metode rihlah dalam penghimpunan hadis pada masa kepemimpinan Khulafaur Umar bin Abdul Aziz. Dan sisi positif dari adanya rihlah ini adalah pengetahuan Islam dengan pengetahuan lain. Jadi mampu mengetahui antara pengetahuan Islam maupun pengetahuan umum atau pengetahuan lain ya teman-teman. Nah, sejak kapan toh kodifikasi hadis ini dilakukan? Kodifikasi hadis ini dilakukan sejak abad pertama Hijriyah atau sejak
masa Khulafaur Rasyidin atau pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali gitu. Nah, jadi pengkodifikasian hadis itu terjadi secara 4 tahap. Jadi nggak hanya 1-2 tahap, tapi sampai ke 4 tahap. Kodifikasi pada abad kedua Hijriyah, pada abad ketiga, abad ke-4 sampai dengan abad ke-7, sampai pada pertengahan abad ke-7 Hijriyah sampai sekarang. Jadi sampai sekarang itu masih ada ya pengkodifikasian hadis gitu. Nah, terus yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang berperan dalam pengkodifikasian hadis. Jadi banyak sekali tokoh yang berperan dalam proses pengkodifikasian hadis. Itu ada siapa saja? Ada Malik Yahya bin Syaid Al-Khatan, Waki ibn Al-Jarrah, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada juga tokoh kodifikasi hadis pada abad ketiga Hijriyah. Ada Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad ibnu Jarir At-Tabari, Muhammad ibnu Sa'ad, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk abad ke-7 ini ada Sulaiman bin Ahmad Al-Tabari, Abad Al-Hasan, Ali bin Umar bin Ahmad Dahuraini, Abu Aswah Yakub Al-Safwani. Nah, pada abad ke-7 Hijriah sampai ke sekarang itu tokoh-tokohnya ada Az-Zahabi, Imam Syed An-Nas tahun 734 Hijriah, ada juga Al-Asqalani tahun ke-852 Hijriah, dan ada juga Ad-Dinayati tahun ke-705 Hijriah. Jadi sampai sekarang pun kodifikasi ini masih dilakukan karena untuk mencegah dari hilangnya atau mencegah kekhawatiran mencegah kekhawatiran supaya hadis tersebut tidak luntur ataupun tidak hilang gitu, karena kan hadis merupakan sumber hukum, jadi jangan sampai sumber hukumnya itu kayak terabaikan gitu teman-teman. Mungkin itu sedikit pemaparan materi dari materi kelima, yaitu masa kodifikasi hadis. Lanjut pada materi yang keenam, yaitu tentang ilmu mustalahul hadis, dimana ilmu mustalahul hadis ini adalah ilmu yang mengantarkan kita supaya bisa tahu mana itu hadis yang sahih, mana itu hadis yang dhaif gitu. Cara atau metode dalam ilmu mustalahul hadis ini sangat signifikan dan berpengaruh dalam menentukan validitas suatu hadis. Apakah hadis tersebut hadis yang tadi benar ataupun hadis sahih ataupun hadis palsu atau hadis dhaif gitu. Nah, dalam ilmu mustalahul hadis ini ada beberapa pengarang ataupun nama pengarang ya, yang yaitu pada Abu Bakar Al-Khatib. Nah, dalam suatu tahamul hadis ini ada syarat-syaratnya. Jadi tidak hanya sekedar membeda-bedakan ya teman-teman, tapi ada syarat-syarat tertentu dalam ilmu mustalahul hadis ini. Nah, apa saja toh syaratnya? Itu ada 3 ya syaratnya. Yang pertama itu adalah boleh dilakukan oleh siapa saja, siapapun. Jadi siapapun dalam ilmu mustalahul hadis ini boleh melakukan. Namun dalam tanda kutip, orangnya tersebut harus orang yang berakal. Orang yang berakal, orang yang sehat. Selanjutnya, sekalipun dilakukan oleh non-muslim dan belum balik sekalipun. Jadi dalam ilmu mustalahul hadis ini bisa dilakukan oleh non-muslim, bahkan orang yang belum balik sekalipun boleh melakukannya. Nah, selain itu ada juga metode dalam ilmu mustalahul hadis ini.
yang ada beberapa ya teman-teman. Di sini yang pertama ada al-isma. Nah, al-isma itu adalah guru yang membaca hadis di depan para muridnya. Jadi seperti guru ataupun dosen, kalau diibaratkan dosen menyampaikan materi terhadap para mahasiswa, itu juga disebut seperti al-isma atau asima, maksudnya asima. Jadi gurunya ataupun pematerinya itu menyampaikan kepada para muridnya di depan, disaksikan secara langsung gitu. Nah, yang kedua itu adalah al-ardu atau al-hiro'ah. Al-hiro'ah ini adalah membaca, seorang murid membaca hadis di depan guru. Jadi ini seperti kita presentasi. Jadi kita yang bicara, gurunya yang mendengarkan atau dosennya yang mendengarkan gitu. Nah, itu kalau bahasa gampangannya kita ya teman-teman. Selanjutnya adalah al-ijazah. Al-ijazah. Nah, apa toh al-ijazah itu adalah pemberian izin seorang guru kepada murid untuk meriwayatkan buku hadis tanpa membaca hadis tersebut satu demi satu. Jadi guru itu memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan hadis tanpa membaca atau tanpa membaca hadis itu satu persatu, jadi langsung gitu. Nah, selanjutnya ada juga al-munawalah. Al-munawalah itu adalah seorang guru memberikan hadis tanpa menyuruh untuk meriwayatkannya. Jadi langsung diberikan tanpa menyuruh untuk meriwayatkan. Nah, selanjutnya al-muqotabah. Seorang guru menulis hadis untuk seseorang. Hal ini mirip dengan metode ijazah ya teman-teman. Jadi seorang guru itu menulis hadis untuk seseorang. Jadi tanpa berpikir langsung ditulis saja. Selanjutnya ada i'lam asyi'ah. Nah, pemberian informasi guru kepada murid bahwasannya hadis tertentu adalah hasil periwayatan yang diperoleh dari seseorang tanpa menyebut namanya. Jadi mendapatkan hadis tanpa diketahui dari siapa gitu namanya, maksudnya bukan diketahui dari siapa tapi tanpa menyebut namanya ini dari siapa ataupun tanpa menyebut nama maksudnya. Nah, selanjutnya al-wasiyah. Nah, al-wasiyah ini adalah guru mewasiatkan buku-buku hadis terhadap muridnya sebelum meninggal. Jadi kalau pengertian atau istilahnya kita supaya mudah dipahami, ini orang yang mau meninggal atau orang yang mau meninggal dunia mewasiatkan apa yang dimilikinya untuk saudaranya, tapi kalau dalam konsep ini adalah untuk muridnya gitu. Misalkan dalam buku-buku hadis, misalkan seorang guru A mau meninggal dan beliau meriwayatkan atau memberikan buku-buku tersebut diwasiatkan kepada muridnya gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah al-wijadah. Nah, al-wijadah ini apa? Yaitu seseorang yang menemukan catatan hadis seorang tanpa ada rekomendasi untuk meriwayatkannya. Nah, yang terakhir adalah manfaat dari mempelajari ilmu mustalahul hadis ini. Jadi kita menuntut ilmu ini pasti ada manfaatnya ya teman-teman. Tidak hanya sekedar saja menuntut ilmu saja, tapi ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, mana mungkin kita mau gitu. Nah, manfaatnya adalah yang pertama membawa kita pada kesamaan dalam memilih hadis sebagai pedoman hidup. Jadi dalam hal ini kita sama-sama memilih hadis sebagai pedoman hidup. Nah, selanjutnya kita mampu membedakan mana hadis yang sahih atau yang benar, mana hadis yang dhaif, atau mana hadis yang benar-benar diterima dan mana hadis yang ditolak. Nah, selanjutnya masih ada satu lagi, yaitu cabang-cabang ilmu hadis. Cabang-cabang ilmu hadis ini ada 8. Ada 8 cabang-cabang ilmu hadis, 8 cabang. Nah, yang pertama itu adalah ilmu rijal al-hadis. Yang kedua, ilmu jarah wa ta'dil. Yang selanjutnya yang ketiga, ilmu fan al-mubohamat. Yang keempat, tasyib wa at-tahrif. Yang kelima, i'lal al-hadis. Yang keenam, ilmu gharib al-hadis. Yang ketujuh, ilmu nasakh
nasih dan maksud. Dan yang kedelapan adalah asbab wurud al hadis. Jadi asbab wurud itu adalah sebab-sebab turunnya gitu ya teman-teman. Mungkin sekian pemaparan materi sedikit dari materi ke-6. Untuk materi yang ke-7 yaitu tentang pembagian hadis dari segi kualitas. Dari segi kualitas, hadis itu dapat dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama ada dari kualitas sanad dan matanya. Selanjutnya hadis maqbul, ada hadis sahih, ada hadis hasan, hadis mardud atau hadis dhaif. Nah, langsung saja kita masuk pada hadis sahih. Nah, hadis sahih ini adalah secara bahasa sahih artinya sah atau benar. Jadi hadis sahih ini adalah hadis yang benar-benar bisa dipercaya. Maksudnya hadis yang benar-benar dari Nabi gitu saja kalau bahasanya kita. Nah, syarat-syarat hadis sahih ini yang pertama adalah bersambung sanadnya. Jadi sanadnya ini sama-sama bersambung ya satu dengan yang lainnya. Nah, perawinya ini adil, dobit dan tanpa ilat atau tanpa adanya kecacatan. Jadi kalau suatu hadis namun memiliki sudah perawinya sudah sanadnya tidak bersambung, perawinya tidak adil, sanadnya terus perawinya tidak dobit, tidak adil dan terdapat kecacatan, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai hadis sahih gitu. Nah, selanjutnya adalah macam-macam hadis sahih. Nah, ada juga macam-macam hadis sahih. Ini ada sahih li zati dan sahih li ghairihi. Nah, apa toh hadis sahih li zati? Itu adalah hadis yang secara syarat itu sempurna. Secara syarat sempurna, dan hadis sahih li ghairihi itu dibantu oleh adanya hadis lain. Dari awalan hadis itu ada pembantunya gitu ya teman-teman untuk mencapai hadis yang sahih gitu. Nah, selanjutnya ada juga dari hadis hasan. Hadis hasan. Nah, hadis hasan adalah hadis yang secara bahasa adalah sesuatu yang disenangi, dan secara istilah hadis ini adalah hadis yang adil namun lemah dalam hafalannya, bersambung sanadnya dan namun tidak cacat. Jadi yang konsepannya lemah ini hanya pada hafalannya. Kalau hadis hasan itu yang lemah pada hafalannya saja. Nah, macam-macam dari hadis hasan itu juga ada dua, ada li zati dan juga li ghairihi, sama seperti hadis sahih tadi. Untuk hadis dhaif itu secara bahasa artinya lemah. Jadi kalau bisa juga dikatakan sebagai tidak kuat ataupun sakit. Namun di sini kita dalam hadis itu ambil konsepannya adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih. Jadi seperti perawinya itu tadi tidak adil, tidak dobit, terdapat kecacatan, itu namanya hadis dhaif, bukan hadis sahih gitu. Nah, klasifikasi hadis dhaif itu ada dua juga. Kalau tadi kan kalau sahih juga ada dua. Nah, kalau hadis dhaif itu juga ada dua. Ada apa? Ada dhaif muhtamal dan dhaif syadid. Nah, Nah, itu tadi ya teman-teman pemaparan sedikit materi tentang pembagian hadis segi kualitas. Jadi dari segi kualitas hadis itu ada hadis sahih, hasan dan dhaif. Sahih itu benar-benar bisa dipercaya ataupun semuanya itu kuat gitu, entah itu dari hafalan, entah itu dari perawinya itu dan tidak ada kecacatan, itu sahih. Kalau hasan itu yang lemah cuma hanya dalam hafalannya saja, namun tidak ada kecacatan, tidak perawinya juga adil gitu, namun yang lemah dalam hafalan. Nah, kalau hadis dhaif itu semua kriteria atau syarat-syarat hadis sahih tadi tidak memenuhi. Jadi perawinya itu juga tidak dobit, tidak adil, itu juga hafalannya itu kurang banget sama terdapat kecacatan dalam hadis gitu. Ya itu tadi ya teman-teman kesimpulannya.
Demikian pemaparan materi dari materi ke-7. Materi yang ke-8 yaitu pembagian hadis dari segi kuantitas. Kalau tadi kan kualitas, kalau sekarang kuantitas. Jadi hadis-hadis itu secara pembagian dalam kuantitas itu ada dua. Ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir menurut Syekh Nuruddin Itter, hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad. Jadi hadis mutawatir ini menurut Syekh Nuruddin Itter ini merupakan suatu hadis di mana perawinya itu tidak mungkin berdusta ataupun berbohong gitu. Nah, sedangkan hadis ahad itu adalah satu, artinya satu. Maka khobar ahad adalah khobar berita yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, atau dalam istilah suatu hadis yang padanya tidak terkumpul syarat-syarat mutawatir. Jadi hadis ahad ini adalah hadis di mana syarat mutawatirnya ini tidak terkumpul gitu. Nah, selanjutnya adalah syarat-syarat hadis mutawatir. Syarat-syarat hadis mutawatir ini ada beberapa. Yang pertama, hadis mutawatir ini dalam rawinya harus berdasarkan tanggapan panca indera. Jadi benar-benar bisa dilihat secara langsung, didengar secara langsung, maupun dirasakan oleh para perawi. Nah, selanjutnya yang kedua adalah diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Jadi tidak hanya satu perawi saja yang ini, melainkan perawinya itu banyak dan saling meriwayatkan gitu. Untuk yang ketiga adalah seimbang antara jumlah perawi sejak dalam tabaqat atau lapisan atau tingkatan pertama sampai pada tingkatan selanjutnya. Jadi sampai tingkatan terakhir itu tabaqat ini masih sama gitu. Untuk selanjutnya adalah pembagian hadis mutawatir. Ini ada berapa ini teman-teman? Ada 3. Nah, apa saja? Ada mutawatir atau lafdi, mutawatir lafdi. Ini lafdi, berarti lafdi itu secara lafat. Lafdi atau lafat ini jadi hadis ini disampaikan melalui lafat dan maknanya ini bisa dipahami gitu, mutawatir lafdi. Nah, selanjutnya adalah mutawatir maknawi. Jadi secara makna perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis, namun persesuaian atau maknanya ini sama. Jadi rawinya ini berbeda dalam menyusun redaksi, tapi dalam maksudnya atau isinya atau maknanya ini masih sama gitu. Itu kalau maknawi. Nah, sedangkan yang ketiga adalah amali. Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama yang telah mutawatir dari kalangan umat Islam. Namun kebanyakan ulama menyebutkan bahwa hadis mutawatir ini adalah dibedakan menjadi 2, lafzi dan maknawi. Jadi kalau yang amali ini, kalau para ulama banyak menyebutkan gitu ya teman-teman, lebih dominannya ini pada yang 2 tadi, yang lafzi sama yang maknawi gitu. Nah, selanjutnya pembagian hadis ahad. Ada hadis mansyur, hadis aziz, dan hadis gharib. Nah, yang pertama dari hadis mansyur. Apa toh hadis mansyur itu? Adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dalam satu tabaqahnya, namun belum mencapai derajat mutawatir. Masih jauh, ataupun walaupun diriwayatkan oleh 3 orang, namun kan belum mencapai derajat dari mutawatir gitu, belum mencapai kepersenannya mutawatir gitu. Selanjutnya adalah hadis aziz. Hadis aziz ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, meskipun hanya pada satu tingkatan ataupun pada satu generasi saja. Kemudian setelah itu diriwayatkan oleh orang banyak. Maksudnya apa? Maksudnya hadis itu pernah sekali atau semasa itu diriwayatkan oleh 2 orang saja, namun setelahnya itu diriwayatkan oleh orang yang banyak gitu, gak hanya 2 gitu. Nah, selanjutnya adalah hadis gharib. Hadis gharib ini adalah bisa dikatakan sebagai hadis yang aneh. Nah, anehnya gimana? Karena yang meriwayatkan ini perawinya itu
menyendiri, atau seakan-akan kalau bahasa kita itu DWI atau menyendiri tadi gitu. Tidak ada orang lain yang ikut dalam meriwayatkannya. Jadi benar-benar diriwayatkan secara mandiri atau individu gitu. Mungkin ini ya teman-teman sedikit pemaparan dari materi ke-8. Oke teman-teman, kita lanjutkan pada materi yang ke-9, yaitu tentang hadis dhaif dan macam-macamnya. Jadi secara bahasa, dhaif itu adalah hadis yang berarti lemah ataupun sakit, atau tidak kuat. Namun secara istilah bisa dikatakan adalah hadis yang kehilangan satu syarat mutawatir atau satu syarat hadis. Contohnya hadis sahih atau hasan, hadis yang tidak ada padanya sifat-sifat hadis sahih dan hadis hasan. Nah, selanjutnya adalah pembagian hadis dhaif. Dhaif itu disebabkan karena adanya kekurangan syarat hadis ya, pada perawinya, baik tentang keadilan maupun pada kehafalannya, tingkat hafalannya. Nah, apa atau pembagian hadis sahih itu dibedakan menjadi 3. Itu ada hadis maudhu, hadis munkar, dan hadis matru. Nah, hadis maudhu itu adalah hadis di mana dibuat untuk orang yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah secara palsu dan dusta. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, seseorang itu membuat hadis dan itu disandarkan atau mereka bilangnya bahwasanya hadis ini datangnya dari Rasul atau disandarkan terhadap Nabi. Namun pada kenyataannya hadis tersebut adalah hadis bohong-bohongan atau hadis palsu gitu. Nah, selanjutnya adalah hadis matru. Hadis matru ini adalah hadis yang ditinggalkan atau hanya diriwayatkan oleh seorang perawi saja, dan perawi itu mudah dituduh berdusta. Jadi gini, kita simpulkan, hadis matru ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang saja, namun dalam periwayatannya ini hadis si perawi ini dituduh melakukan kebohongan gitu, hanya tuduhan saja. Nah, selanjutnya adalah hadis munkar, di mana hadis munkar ini adalah seorang perawi yang lemah dalam hafalannya dan bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya. Jadi sama-sama meriwayatkan namun terdapat pertentangan antara keduanya gitu, antara perawi satu dengan perawi yang lain, pertentangan gitu. Tidak damai lah kalau kita bahasanya. Nah, nama-nama dari hadis ini tadi, hadis dhaif itu ada hadis mu'alal, hadis mudoreb, hadis makhlub, hadis mukharab, hadis musaffaf, hadis mubham, hadis mudraj, dan hadis syadz. Nah, dhaif ini bisa juga disebabkan karena sanadnya tidak bersambung. Nah, apa saja hadis yang sanadnya tidak bersambung itu? Ada hadis mu'alaq, hadis mursal, dan hadis mu'dal. Nah, yang pertama adalah hadis mu'alaq, yaitu hadis yang digugurkan sanad pertama atau gurunya. Jadi gurunya ini digugurkan, guru pertama ini digugurkan gitu. Nah, untuk yang kedua adalah hadis mursal, di mana hadis mursal ini adalah hadis yang terakhir sahabat atau nama sahabat yang tidak disebut. Jadi nama sahabatnya di sini yang tidak disebut. Bahkan sama-sama melakukan periwayatan, tapi di sini kayak tidak dianggap gitu kalau istilah saya. Nah, yang selanjutnya adalah hadis mudal, di mana hadis mudal ini adalah hadis yang digugurkan itu 2 orang rawi atau lebih berturut-turut. Jadi kalau satu hadis itu diriwayatkan oleh 5 perawi, yang 2 rawi ini digugurkan secara berturut-turut. Jadi yang pertama digugurkan, lalu kedua juga ikut-ikutan digugurkan. Jadi ini disebut sebagai hadis mu'dal gitu. Selanjutnya ada juga masih hadis muhati dan hadis mudallas. Nah, selanjutnya
masih ada juga tentang dhaif dari sudut sandaran matanya. Nah, dhaif dari sudut sandaran matanya ini dibedakan jadi beberapa. Ada hadis mauquf, hadis maqtu. Mauquf itu hadis yang matanya disandarkan kepada sahabat. Nah, selain itu hadis muhtu atau mahtu itu hadis yang matanya disandarkan kepada tabi'in. Jadi isinya atau matanya itu tadi sandarannya kepada tabi'in, bukan nabi, bukan sahabat, tapi tabi'in, lebih rendah daripada sahabat gitu teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga kehujahan daripada hadis dhaif. Nah, apa saja kehujahannya? Yang pertama, hadis dhaif ini tidak dapat diamalkan secara mutlak. Jadi hadis dhaif ini tidak sepenuhnya atau tidak seluruhnya bisa diamalkan secara garis besar atau mutlak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya menurut Ibn Hajar al-Asqalani, hadis dhaif ini boleh diamalkan dengan beberapa persyaratan yang sangat ketat. Jadi boleh diamalkan bentuk hadisnya, tapi harus dengan pengawasan yang ketat dan tidak boleh semena-mena gitu. Nah, selanjutnya itu dalam Abu Dawud dan Imam Ahmad berpendapat bahwa ini lebih disukai daripada berpedoman kepada akal atau qiyas. Jadi menurut beliau ini lebih disukai daripada berpedoman terhadap akal ataupun qiyas gitu. Mungkin ini ya teman-teman pemaparan sedikit materi dari materi hadis dhaif dan macam-macamnya. Untuk materi yang ke-10 yaitu mengenai hadis maudhu dan macamnya, di mana secara garis besar hadis maudhu ini adalah hadis yang dibuat atau didusta-dustakan dan disandarkan terhadap Nabi. Maksudnya hadis ini adalah hadis palsu namun sandarannya kepada Nabi gitu. Nah, menurut Ahmad Amin itu bahwa hadis maudhu ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Dasarnya pada hadis riwayat ini yang artinya gini, barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku di neraka. Jadi bisa disimpulkan dari hadis tersebut bahwasannya hadis maudhu ini sudah ada sejak zaman Nabi. Tidak hanya zaman setelah Nabi, tapi zaman Nabi pun sudah ada hadis maudhu ini. Nah, ada juga ulama hadis lain juga berpendapat bahwasannya hadis maudhu ini adalah muncul pada tahun 40 Hijriah saat masa Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika terjadinya pertikaian politik. Jadi pada masa Ali bin Abi Thalib ini juga terjadi adanya hadis maudhu atau hadis yang dibuat-buat atas nama Nabi gitu. Nah, selanjutnya adalah faktor penyebab munculnya hadis maudhu ini. Ada beberapa faktor ya teman-teman. Yang pertama adalah faktor tentang pertentangan politik di antara Ali dan Muawiyah. Ini menurut Ibn Abi al-Hadid, kelompok Syiah adalah yang pertama kali. Nah, yang kedua adalah perselisihan dalam ilmu kalam dengan tujuan untuk memperkuat pandangan kelompok masing-masing. Jadi karena adanya perkuatan kelompok masing-masing ini menyebabkan adanya faktor yang menyebabkan adanya hadis maudhu gitu. Untuk yang selanjutnya atau yang ketiga itu adalah faktor fanatisme atau fanatik terhadap suku, bangsa atau ashabiyah. Jadi sudah sejak dulu ya adanya fanatik itu terhadap suku dan bangsa itu. Nah, selanjutnya ada juga usaha penyelamatan dari hadis maudhu. Ada beberapa usaha yang bisa kita sebagai generasi Islam. Yang pertama adalah menyusun kaidah penelitian hadis. Nah, selanjutnya adalah menyusun kitab-kitab yang memuat tentang hadis maudhu. Antara lain adalah hadis al-maudhu al-kubro yang disusun oleh Abu al-Fajri. Nah, cara mengetahui apakah benar hadis tersebut adalah hadis maudhu yaitu dengan adanya pengakuan dari yang membuatnya. Terus yang kedua, maknanya itu rusak atau arti bertentangan dengan Al-Quran, hadis mutawatir dan hadis sahih. Dan yang ketiga itu
matanya itu menyebutkan janji besar dengan untuk perbuatan kecil. Bukan contoh ya, maksudnya ya kalau ada perbuatan kecil namun janjinya sangat besar sekali gitu, itu namanya hadis maudhu gitu. Nah, untuk yang keempat itu rawinya atau periwayatnya itu pembohong atau seorang pembohong atau pendusta besar gitu. Jadi tidak bisa dipercaya ya teman-teman. Jadi itu tadi hadis, pemaparan materi dari hadis maudhu dan sebab munculnya. Kita lanjutkan pada materi yang ke-11, yaitu tentang hadis maudhu dan ilmu jarh wa ta'dil, maksud saya tentang ilmu jarh wa ta'dil, di mana ilmu jarh wa ta'dil ini adalah suatu ilmu yang menjatuhkan suatu periwayatan yang menyebabkan gugurnya atau rusaknya hafalan. Selain itu lemahnya suatu periwayatan sehingga ditolak periwayatannya. Jadi karena itu periwayatannya itu tadi ditolak gitu ya teman-teman. Nah, macam-macam jarh wa ta'dil dari perawi adalah yang pertama bid'ah, melakukan tindakan tercela. Yang kedua ada mukhalafah, menyalahinya terjadi sihoh. Terus ada juga jahalatul hal atau tidak dikenal identitasnya dan lain-lain. Jadi karena sebab-sebab itulah terjadinya ilmu jarh wa ta'dil. Nah, selanjutnya ada jenis-jenisnya. Yang pertama ada at-tajrih, at-adlu, dan at-ta'dil. Nah, at-tajrih ini adalah satu yang memberikan sifat kepada seorang perawi dengan sifat yang menyebabkan pedhaifan riwayat atau tidak diterima periwayatannya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah al-adlu, harus lurus jiwa, lawan dari durhaka. Jadi di sini itu secara istilah adalah orang yang tidak nampak padanya yang merusak agamanya dan perangannya, dan diterima beritanya dan kesaksiannya apabila memenuhi syarat-syarat menyampaikan hadis. Jadi apabila tidak diterimanya suatu hadis itu karena tidak memenuhi syarat-syarat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat-syarat tidak bisa diterima. Nah, selanjutnya adalah at-ta'dil. At-ta'dil yaitu pensifatan perawi dengan sifat-sifat yang mensucikannya sehingga nampak keadilannya dan diterima periwayatannya. Jadi rawi di sini sifat-sifatnya menampakkan kesuciannya atau menampakkan mensucikannya sehingga tampak keadilannya, sehingga karena ini mampu diterima periwayatannya gitu. Nah, selanjutnya ada juga urgensi ilmu jarh al-ta'dil. Para ulama membolehkan jarh dan ta'dil ini untuk menjaga syariat atau agama, bukan untuk mencela manusia. Jadi itu yang pertama ya. Terus yang kedua ada juga faedah dari mempelajari ilmu jarh wa ta'dil ini adalah menetapkan apakah periwayatan seseorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak dan tidak diterima sama sekali gitu. Nah, selanjutnya adalah tingkatan-tingkatan jarh wa ta'dil, di mana tingkatan-tingkatannya ini tingkatan yang tertinggi dan menggunakan al-afdul tafdil itu menunjukkan sangat sikoh. Nah, yang kedua itu memperkuat kesikohan perawi dengan memenuhi suatu sifat dari sifat-sifat yang menunjukkan keadilan dan ketebitannya. Terus untuk yang ketiga itu menunjukkan keadilan dengan suatu lafaz yang mengandung arti kuat dalam ingatannya. Terus untuk yang keempat merujuk keadilan dan kedobitannya dengan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil. Nah, untuk selanjutnya merujuk arti yang mendekati cacat. Nah, perlawanan antara jarh dan ta'dil ini yang pertama, jarh ini harus didahulukan secara mutlak walaupun jumlah mu'dalnya lebih banyak daripada jarhnya. Jadi walaupun
jumlah modalnya ini lebih banyak, namun hadis ini tetap harus jaroh ini harus tetap didahulukan gitu. Nah, yang kedua, takdilnya juga harus didahulukan daripada jaroh. Nah, selanjutnya bila jumlah mu'daminnya lebih banyak daripada jarohnya, maka didahulukan takdilnya. Nah, dan yang keempat itu masih tetap dalam keta'arudutan selama belum ditemukan yang merojihkannya. Jadi selama belum ditemukan siapa yang merajihkannya, maka itu bisa bisa dijadikan ke dalam ta'arudulan gitu. Nah, untuk yang terakhir itu ada juga nama-nama kitab Jarh wa Ta'dil. Itu ada kitab Al-Rifatul Rijal bin Ma'wan, wafat pada 233 Hijriyah. Dan juga ada kitab As-Sihat karya Abdul Hasan Ahmad bin Abdullah bin Shalih Al-Ijli, wafat pada tahun 261 Hijriyah. Ada juga kitab Adul Afa wal Mutaharim karya Abu Surah Ubaidillah bin Abdul Karim Ar-Razi, wafat pada 264 Hijriyah. Ada juga kitab Adul-Dufin Afa karya Abdul Jafar Muhammad bin Amr bin Musa bin Hambal al-As. Yang ke-12 yaitu para perawi hadis dan karya-karyanya. Nah, di sini perawi kutubus sitah, istilah kutubus sitah digunakan untuk menyebut 6 kitab induk hadis, di mana ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, An-Nasa'i, terus Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibnu Majah. Nah, dalam hadis Al-Bukhari ini, Al-Jami' Al-Musnad Al-Sahih Al-Mustar min umur Rasulullah wa sunnah wa amiyah. Nah, ada juga Sahih Muslim itu tadi adalah kitab himpunan hadis karya Muslim dan judul aslinya ialah Al-Musnad Al-Sahih Al-Mukhtasar Al-Sunan bin Al-Nahal Al-Adl Rasulullah Allah SWT, namun kerap dikenal dengan nama Al-Jami' Al-Sahih dan Sahih Muslim. Nah, kalau dalam kitab An-Nasa'i ini beliau menuliskan hadis dhaif sebagian, ya sebagaimana beliau pun sudah menuliskannya hadis sahih gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada nama kitab dan juga penjelasan singkat dari para perawi hadis ini. Nah, yang pertama adalah kitab Al-Jami. Nah, secara bahasa jami itu adalah segala sesuatu yang mencakup. Dalam hal ini, istilah Al-Jami ini merupakan penyusun kitab yang memuat hadis-hadis berbagai masalah keagamaan seperti akidah, hukum, dan lain sebagainya. Nah, contohnya dalam kitab karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, wafat pada tahun 256 Hijriah, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua adalah kitab Musnad, di mana kitab Musnad ini adalah kitab yang disusun berdasarkan penyusunannya ini melalui nama-nama sahabat, siapa nama-nama sahabat yang meriwayatkan gitu. Contoh karyanya adalah seperti karya Musnad Ahmad karya Ahmad bin Hanbal, wafat pada tahun 241 Hijriah. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kitab Zawaid, adalah penulisan kitab hadis dengan menghimpun hadis-hadis tambahan dalam sebagian kitab yang terdapat dalam kitab tertentu. Jadi dalam pengutipan kitabnya ini tidak hanya dalam satu kitab, tapi dikutip dari beberapa kitab ya juga ya teman-teman. Misalkan dalam Misbah Al-Zujajah fi Zawaid bin Majah karya Al-Bushuri, wafat pada tahun 840 Hijriah. Nah, selanjutnya masih ada kitab Al-Mu'jam dan kitab Al-Atraf. Nah, kitab Al-Mu'jam ini secara sandaran berdasarkan nama-nama sahabat atau guru-guru hadis. Nah, sedangkan kitab Al-Atraf ini merupakan bentuk jamak dari toraf yang secara bahasa artinya pangkal-pangkal. Nah, namun dalam konsepan ini adalah
pembukuan hadis dengan cara menyebutkan pangkal hadisnya saja. Nah, selesai ya teman-teman materi dari perawi hadis dan karya-karyanya. Oke teman-teman, kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu pemecahan ingkar sunnah. Di mana ingkar sunnah ini adalah orang yang Islam yang tidak mengakui adanya sunnah gitu. Nah, menurut Imam Syafi'i, ingkar sunnah ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah orang yang benar-benar menolak seluruh permasalahan sunnah. Terus yang kedua yaitu orang yang menolak sunnah kecuali memiliki kesamaan dengan petunjuk Al-Quran. Jadi separuh gitu ya teman-teman, gak seluruhnya tapi cuma separuh gitu. Nah, yang ketiga adalah golongan yang menolak sunnah dengan berstatus ahad. Untuk yang selanjutnya adalah latar belakang dan sejarah perkembangan golongan ingkar sunnah. Nah, yang pertama adalah ketidakfahaman mereka tentang berbagai hal dan berkenaan dengan. Kedua adalah munculnya kelompok pengingkar sunnah, karena yang mendorong timbulnya kelompok dalam negara tersebut adalah ketidakpengetahuan mereka tentang isi dan makna dari Al-Quran. Jadi mereka terpaksa ataupun gimana melakukan ingkar sunnah gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ajaran-ajaran ingkar sunnah, di mana ajaran-ajaran ingkar sunnah ini adalah yang pertama, taat kepada Allah sebagai satu-satunya sumber dan dasar tasyrik dalam agama Islam, dan tidak boleh taat kepada lainnya. Yang kedua adalah tugas Rasulullah adalah menyampaikan wahyu Al-Quran yang diterima dari Allah kepada umatnya, bukan menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang menimbulkan hukum baru. Terus yang ketiga ditulis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim itu tidak bisa diterima menjadi dasar dan sumber tasyrik Islam. Terus yang keempat, mereka berkeyakinan bahwa dalam istilah mukjizat tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Nah, untuk yang kelima adalah setiap diri mengalami kematian 2 kali dan hidup 2 kali. Mati pertama adalah mati sebelum lahir, dan mati kedua adalah mati dalam waktu hidup. Dan selanjutnya adalah sedikit rangkuman terkait ajaran-ajaran ingkar sunnah. Itu faktanya sangat bertentangan dengan diyakini oleh kebanyakan umat Islam selama ini. Nah, pemikiran dan pemahaman ajaran ini dikembangkan oleh kelompok ingkar sunnah sebagaimana telah disebutkan dalam di atas, yang menimbulkan dampak sosial yang tidak baik, dan terdapat penganut paham ingkar sunnah maupun masyarakat Islam lainnya. Mungkin sedikit pemaparan materi dari ingkar sunnah ya Pak Alfian dan teman-teman. Mohon maaf apabila terjadi banyak kekurangan, sebab ini memperhatikan memori habis saya yang mau menjelaskan secara sepenuhnya ini tidak bisa karena sudah lemot ya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas wabarakatuh.